bisa kita omongin ke orang kalau jenengan sendiri yang bikin dulu besok. Ya, 2 bulan ganti mobil, 2 bulan ganti mobil gitu loh. Orang belum percaya Pak. Ya. Contoh, kemana-mana kan orang tahu aku ini pernah nikah. Tapi ketika orang datang ke rumah, mobil gue 18 Pak. Tak jadi imigrasi. Aku bilang Pak, bukan mau sombong. Aku pengen buktiin, gua petani sanggup beli itu mobil. Apa ada yang belum kembali nomor bini aja yang beli. Ya. Apa maksudnya? Siapa bilang jadi petani nggak bisa sugih, nggak bisa kaya? Bisa kalau tepat teknologinya, tepat tepat sasarannya. Terus kita bisa menguasai pasarnya. 3 hal tersebut nggak bisa kita pegang, lah sampai kiamat berbuih ngomong kemana-mana, nggak akan ada yang gubris. Dan trik-trik itu ya tugas jenengan sebagai, mohon maaf ini kan ada dari PPL ya. Ini tugas PPL, tugas para pembina. Masalahnya apa? Kan begini Pak, kita ngomong besok kita hasilnya sekian, kita datang pakai motor, siapa yang mau percaya kita Pak? Bener nggak? Bapak lebihnya ke sebuah kelompok tani bilang kalau nolong ini nanti hasilnya gini-gini, jenengan datang pakai motor, siapa yang percaya sama Bapak? Nggak akan ada Pak. Coba datangnya pakai apa? Percaya dia. Ngerti maksud aku? Jadi apa? Kalau ingin berhasil Pak Amal, harus kita sendiri yang yakin kita maju. PPL harus punya mobil KB. Itu loh. Ya. Paham nggak maksud aku? Fisiologisnya ada di situ Pak, Bu. Ya. Makanya Pak Nok kalau bisa CPCL itu ada 2. Satu memang betul kelompok tani, yang satu lagi aku saran dari aku aja ya. Ada nanti yang dikerjain, yang ngerjainnya para penyuluh. Ya, setuju ya? Oke. 2 jenis berarti Pak. Ya. 2 jenis jangan hanya. Mohon maaf. Kalau 2 berarti cukup 2, berarti 2 jenis. 2 jenis betul. Nah, kalau orang sudah masuk sendiri kan. Jadi nanti ada yang memang dikerjain oleh kelompok tani, tapi ada juga yang dikerjain oleh para penyuluh. Modalin juga tapi tenang bantuan. Pak, satu lagi Pak. Apa? Ada penyuluh, ada pasdes. Iya Pak. Ya, sementara kita gabung dulu lah karena modalnya mungkin pas-pasan. Jadi artinya begini, jangan sampai kita bina orang, ngajarin orang, tapi kita sendiri bukan pelakunya gitu loh. Ya Pak, gimana kita bisa nerangin ke orang kalau kita sendiri bukan pelaku, belum buktiin, baru katanya cenah, cek batur, dulu sumbang tuh cenah cek juri gitu tanya. Paham nggak maksudnya? Insya Allah kalau kita sudah bisa ngebuktiin, orang nonton kita sendiri, nggak usah diajak orang ikut loh. Jelas? Percuma aku bicara masalah teknologi kalau masalah konsep dirinya nggak jelas. Hanya ujung-ujungnya tinggal apa? Hanya tinggal teori yang wah keren, wah bagus, tapi efeknya nggak ada. Yang paling parah saat pembinanya sendiri nggak ngerti, kan lucu. Apa nggak mau nanti ke depannya? Paham ya Pak ya? Paham ya? Ini nggak ada pembicaraan tadi malam ya? Iya. Aku sambil hari ini aja. Jadi program apapun akan berhasil kalau pembinanya bisa membuktikan terlebih dahulu. Ya tak? Betul Bu? Habis itu, oke, mumpung aku lagi baik, nanti timku sendiri yang ngajarin. Ya, mungkin aku libatkan 2-3 orang, aku kirim orang-orang ke Subang. Besok Pak? Besok Sabtu. Sabtu ya. Ya monggo lah. Nanti kan kita konsepkan dulu berapa titik yang memenuhi syarat. Itu kapan penilaian tersebut? Hari ini juga? Enggak, kita kan CPC dulu Pak.
Jadi CPCL yang kita tunggu dari teman-teman dari Dinas dan PPL sama Pasdes untuk mengajukan kelompok itu. Nanti kita seleksi, Pak. Jadi ada tim khusus nanti ya kita. Berapa lama proses itu? Ya tergantung kecepatan teman-teman itu mau. Ya, maksudnya takutnya aku besok berubah pikiran nggak? Oh jangan berubah pikiran, Pak. Kalau kelamaan maksudnya ini. Kalau Bapak besok berubah pikiran, saya culik ke Subang berarti. Pindah ke Tasik ya? Iya. Nggak, maksudnya Diculik, dijemput. artinya tuh gini, lebih cepat lebih bagus supaya. Oke. Insya Allah kita udah komitmen ya. Aku siap bantu all ya. Kalau perlu aku datangin ahli-ahli aku di sana yang dampingin, yang sudah berhasil membuahkan 5, aku bawa orang yang buat mobil ente itu maksudnya. Bukan teoritis lagi, pelaku yang aku bawa nanti untuk dampingin di khusus di Subang. Yang lain susah nyari orangnya, masalahnya nanti cari dulu ya. Karena mereka itu kan pekerja semua, lagi berbisnis, tapi kalau bosnya yang dulu salah masih maaf lah. Jadi sekali lagi ya, kendala selama ini di lapangan jenengan udah ngalamin sendiri lah. Ketika kita ngajak cara yang mau ikut, kenapa? Kita sendiri belum bisa ngebuktiin apa yang kita ajak. Itu satu. Terus yang kedua, kalau selama ini orang kan berpikirnya, yuk budidaya dulu, baru mikirin nanti jualnya kemana. Kalau aku balik konsepnya, kalau aku mikir pasar dulu, baru nanam. Ya, jangan sampai jadi bumerang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam pemilihan apa yang akan dibudidayakan, jangan pilih yang eksklusif. Kalau lahannya cuma di bawah 1000 meter, jangan ngajarin nanam padi, nggak akan sugih Pak, boro-boro benghar. Ngerti nggak maksud aku? Ya Pak ya? Jadi konsep ketika kita mau mengajarkan sebuah usaha melalui pertanian dengan lahan di bawah 1000 meter, itu nggak boleh asal nanam. Tanamlah sesuatu yang eksklusif, yang harganya jauh tinggi daripada budidaya yang lain. Contoh, tadi aku udah singgung nama melon kan ya. Melon sendiri berbagai jenis kan, ada melon putih, ada rock melon, ada golden, ada anu. Kos biayanya sama loh Pak. Ya Pak ya, mau menanam melon putih atau rock melon atau golden, biaya kos itu sama, tapi nilai jualnya kan nggak sama. Jangan jual rock melon, bukan rock mini ya, rock melon. Ya. Jual Keramat Jati diterimanya cuma 8.000 paling mahal. Itu grade A loh, grade B bisa 6.000. Tapi ketika jenengan nanamnya golden, itu bisa naik jadi 15.000. Ketika pasar khusus seperti kemarin ada permintaan dari Singapura, dari Brunei, mintanya intanol, itu diterima 24.000, 25.000. Dengan kos yang sama, hasilnya nggak sama. Ya Pak ya. Nah, ini harus dipahami oleh jenengan semua sebagai pembina di lapangan. Apa? Milih komoditi yang disesuaikan dengan keinginan pasar. Jangan asal, jangan seperti kan gini. Ini aku praktikin di Indonesia, itu euforia itu tinggi banget. Dengar isu apa namanya tuh kemarin apa sih yang sempat ramai itu? Sudah mah gini, Kurang ya. Berarti Indonesia nanam orang, jualnya nggak ngerti. Gitu? Ini kan hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Ini terus siapa? Ini tugas kita sebagai pembina. Apa? Seleksi apa yang memungkinkan dengan lahan yang sempit, yang kecil, tapi cukup untuk segi finansial kehidupan. Ini yang harus dimatangin di situ, bukan hanya sebatas teknologi budidayanya. Teknologi budidayanya aku kasih bukunya selesai kok. Ya kan? Nggak ngepek nanti ke sananya. Tetap aja segitu-gitunya. Istilah petani tinggal itu beneran. Bisa dipahami? Oke. Nanti kita di Subang, saran aku ya. Mudah-mudahan banyak nanti CPL yang gitu. Aku dijadiin tim pemerintah. Nanti
Itu dinasnya Pak. Oke. Pak Johan namanya Pak. Boleh, biar nanti aku bisa meleksi juga kriteria yang pas Jangan seperti Pak, apa. jadi nanti kalau tidak berhasil kan enak menyalahkan Pak. Nah, iya. Nah, jadi kita jadi domba Garut gitu. Artinya gini. Langkah pertama ini jangan sampai salah pilih kelompok. Oke, betul-betul profesional. Kenapa? Ini kan batu loncatan agar program berlanjut biar semua dapat. Ya. Kalau langkah awal aja gagal nggak berhasil, selesai sudah, program ditutup loh. Dannya nggak keluar lagi. Ini boleh nggak tahu bocorannya untuk satu titik ini? 300-an. 300 juta. Tuh jadi di 300 juta nggak boleh kenal NTH itu. Susah Pak. Ya, makanya tolong dong tangkap ini. Itu peluang. Ya, tapi tolong buktiin biar yang dari 10 CPCL menjadi 1000 CPCL sumbangan begitu. Itu kalau yang pertama aku turun tangan langsung, aku bantu. Orang-orang aku nanti aku turunin. Gak usah digaji tentang urusan aku itu. Terang Pak, tempat tinggal siap menjamin Pak. Nah, sama isinya ya. Oh siap. Sama yang ngurusnya. Sama istrinya. Oh, siap. Itu nggak ngerti ya, nggak tetap nggak ngerti. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi ya, hal yang kenapa sih selama ini kita sulit dalam pembinaan, kita ngajari budidaya tanpa bisa menjamin pasar buat mereka. Yuk kita konsepnya kita rubah, Pak. Ya. Jadi kita cari dulu pasarnya, yakinkan kebutuhannya berapa, habis itu kita tawarkan ke binaan kita di lapangan. Insya Allah pertanyaan ini. Itu hal yang kedua Pak Ruk ya. Iya. Jadi hal yang pertama tadi apa? Pasar. Nah, profesional bentuk SDM-nya, insya Allah ya. Nanti insya Allah apa yang aku tahu, apa yang aku paham, aku ajarkan. Dan aku nggak pernah jujur. Biasanya aku nggak ngomongin. Aku orang empiris, aku orang taktisi. Biasanya aku malas ngomong kayak gini. Ya. Jadi besok bang, yuk besok bikin pupuk. Nggak ada ngomong aku orangnya. Ngomongnya sambil dikerjain. Tadi kayaknya gitu ya. Misalnya anggaplah nih terrealisasi ada beberapa titik ya di Subang. Kan kita sebelum dia kan harus nyiapin semuanya dong, semua stakeholder harus kita siapin dari awal kan, mulai dari pupuknya lah, teknologinya, alat teknologinya kan. Nah itu nanti kita praktekin dulu. Yuk cara bikin pupuk 1 kilo jadi 10 ton, gimana cara merubahnya, aku ajarin langsung. Itu kayak aku. Kalau pakai teori nggak masuk. Emang jangan ahli kelihatan bukan? Ya, memang seperti gawein caranya gini pasti bisa. Anak SD juga pasti bisa. Itu gaya ayah begitu ya. Jadi langkah pertama kita siapin SDM profesionalnya. Habis itu tolong carikan apa nih yang dibutuhkan eksklusif, sumbang apa, ajukan nanti untuk CPCL itu yang dibudidayakan. Jerman mendalami dunia kimia nuklir, ternyata istilah itu nggak jelas. Kenapa? Apapun unsurnya, periodik yang dikenal orang-orang teman-teman waktu di SMA 114, kalau sudah berbentuk ion kation udah gak ada isi.